Halo, shalom semuanya. Selamat malam, Agape Mission. Selamat malam, saudara-saudariku semuanya. Selamat malam yang ada di live chat, dimanapun Anda berada. Di malam hari ini kita berjumpa kembali. Kita mau bercerita. Kita mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Ya, di sini ada Bapak Agape Prayer, ada Ibu Nurul, ada Mbak Febri. Ayo, shalom semuanya. Shalom, shalom. Selamat malam. Shalom. Ya. Ups. Apa itu? Suara apa itu, Pak? Halo, suara apa itu? Oke, lanjut. Oke. Ya, apa kabar Ibu Nurul? Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa, penuh sukacita selalu bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang luar biasa gitu. Iya, kita juga sapa ini Mbak Febri. Apa kabar Mbak Febri? Halo, shalom Kak. Oh, hujan deras ya di sana ya? Suaranya keras banget. Iya, hujan deras dan suara orang-orang di sini kurang kedengeran ya, kurang kedengeran. Oke, mungkin cari tempat yang agak kedap suara. Oke, Bapak Agape Prayer, gimana kabarnya malam ini? Luar biasa, sukacita selalu. Apapun yang sedang kita hadapi, baik itu kurang baik, tapi tetap kita bersukacita. Itulah Tuhan kita yang luar biasa. Dia tidak menjanjikan jalan selalu lurus, tapi bersama Dia mendampingi kita. Haleluya. Amin. Iya, ini malam ini kita mau ada cerita-cerita tentang kebaikan Tuhan nih, Bapak, Ibu, Febri. Gimana kalau Bu Nurul kita diminta untuk cerita dulu nih tentang kebaikan Tuhan yang sudah dirasakan Ibu Nurul mungkin beberapa tahun terakhir ini, apa itu tentang kenapa sih kok memilih Tuhan Yesus, atau kenapa sih kok bisa apa ya, merasakan indahnya yang dari kegelapan menuju yang terang itu gimana sih ceritanya? Kita tuh pengen denger kayak gitu. Gimana? Pak Agape Prayer atau Ibu Febri mau dengerin kan ya? Iya, kita siap dong, untuk mendengar. Ya. Siapa tahu juga teman-teman bisa menjadi berkat buat teman-teman di sini. Iya, benar sekali. Sebelumnya boleh kita berdoa? Ya. Mbak Febri, monggo, ayo berdoa dulu. Mari kita satu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat setiap kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kehidupan setiap kami Tuhan. Kembali kami boleh berkumpul Tuhan pada malam hari ini. Itu semua karena kemurahan dan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini Tuhan Yesus, Tuhan kami akan mau masuk Tuhan, menyembah-Mu Tuhan, berdoa Tuhan bagi bangsa kami, bahkan juga Tuhan sharing-sharing firman-Mu. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau yang bekerja Tuhan dalam setiap hati setiap kami Tuhan yang ada di room ini, baik juga teman-teman yang dari YouTube Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, berikan roh hikmat dan roh wahyu Tuhan untuk mengerti kedalaman firman-Mu lebih lagi. Kami serahkan Tuhan setiap random kegiatan kami pada malam hari ini Tuhan, biar Engkau yang ambil alih. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Ya, amin. Ya, waktu dan tempat kami persilahkan untuk Bu Nurul, dan bukan semoga ya, kita berharap apa yang dialami Bu Nurul kita semua dapat diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dipersilahkan Ibu Nurul, monggo. Oke, terima kasih. Shalom, selamat malam semuanya bagi saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya merasakan sukacita yang luar biasa, dahsyatnya kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan Yesus dalam kehidupan saya secara pribadi dan kehidupan saya secara masyarakat, keluarga, dan semuanya. Oke, malam hari ini saya akan menceritakan bagaimana saya menerima Tuhan Yesus itu
Bagaimana saya merasakan kebaikannya, kemurahannya, semuanya yang saya rasakan itu bagi kehidupan saya saat ini itu begitu dahsyat dan luar biasa sekali. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Saya akan berbagi sedikit ya, cerita sedikit bagaimana sih pertama saya mengenal atau saya dijamah oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu tepatnya tahun 2018 ya, tahun 2018. Tahun 2018 itu saya anggap itu adalah tahun yang paling sempurna, tahun yang begitu luar biasa, tahun yang merubah awal kehidupan saya dari gelap menjadi terang. Memang nggak mudah sih ya teman-teman yang saat ini ya, yang nonton, semoga jadi berkat apa yang saya ceritakan hari ini menjadi berkat bagi semua orang seperti itu. Perjalanan hidup saya mengenal Tuhan Yesus itu luar biasa. Kenapa saya bilang tahun 2018 adalah tahun yang luar biasa? Saya diubahkan, saya merasakan begitu kebaikannya, kemurahannya dalam kehidupan saya. Tetapi itu nggak mudah. Saya butuh perjuangan. Saya butuh perjuangan. Saya melewati itu semua. Dan puji Tuhan, sampai saat ini saya menjadi orang yang sempurna di dalam kemurahan Tuhan seperti itu. Masalah pada saat dulu ya, dulu saya itu kan berasal dari seberang, teman-teman ya. Saya itu berasal dari seberang. Di sana dan perubahan kehidupan saya yang terdahulu dengan yang sekarang itu luar biasa, 100% berubah total. Ya, berubah total. Dulu saya adalah diri, kemudian saya pokoknya sifat-sifat yang inilah seperti itu. Saya orangnya keras loh, saya orang keras. Tetapi ketika pada malam itu, ya saya ceritakan, ketika pada malam itu, Tuhan datang dalam mimpi saya. Tuhan datang dalam mimpi saya. Saya tidak tahu siapa itu pada saat itu, siapa itu Tuhan Yesus, bagaimana rupanya, saya tidak tahu. Karena memang dulu waktu kecil saya didoktrin sama orang tua saya itu nggak boleh, jangan, tidak boleh. Makanya saya tidak tahu menau. Nah, ketika itu datang, ya, ketika Tuhan Yesus datang dalam mimpi saya, memberikan tangannya kepada saya pada saat itu. Saya ingat itu adalah hari Kamis itu, malam Jumat, ya bulan Juni 2018. Itu bulan Juni 2018. Tuhan Yesus datang di mimpi saya dan memberikan tangannya kepada saya, dan saya mengambil tangan itu. Nah, pada saat itu teman-teman, saya belum tahu itu artinya apa, itu maksudnya apa, ini siapa yang datang, kenapa ini datang, kayak gitu. Sampai suatu hari, saya bertanyalah sama teman saya. Teman saya bilang, ya, dia gambarkan bagaimana bentuk rupa Tuhannya orang Kristen pada saat itu. Lalu saya bertanya di dalam hati saya, kok Tuhannya orang Kristen itu datang sama saya? Saya nggak kenal. Apa maksudnya seperti itu? Nah, pada saat kejadian itu, saya mulai mencari kebenaran. Saya mulai ingin tahu. Saya mulai cari sesuatu untuk jawabannya seperti itu. Berjalannya seiringnya waktu, timbullah kerinduan saya. Saya mulai bertanya, kalau ibadah gereja itu, kalau orang Kristen tuh ibadahnya di gereja itu bagaimana? Saya bilang. Sampai saya bilang sama teman saya bilang, saya mau loh ikut, saya mau pergi loh ke gereja. Boleh enggak? Gitu kan. Dan saya pergi ke situ teman-teman. Apa yang terjadi di situ? Ketika saya masuk ke gereja itu, saya melihat sosok yang datang di dalam mimpi saya itu sama persis yang ada di dalam gereja itu. Saya bilang, ini yang datang di mimpi saya. Ya, ini adalah Tuhan Yesus Kristus, Tuhannya orang Kristen. Saya terpukau, saya merasa wow luar biasa. Kok bisa gitu.
Kok bisa dia datang dalam mimpi saya? Kok bisa dia dalam kehidupan saya? Ini ada apa? Seperti itu. Masih saya bertanya-tanya, masih saya terus bertanya-tanya saya. Sehingga berjalannya waktu saya masih mencari kebenaran, saya masih merindui, mencari terus saya karena ada sesuatu hal yang beda, yang luar biasa, yang saya rasakan itu belum pernah saya rasakan. Belum pernah saya rasakan. Berjalan seiringnya waktu saya merasakan itu luar biasa. Dan saya putuskan, saya memang benar-benar mengikut dan menjadi anak Tuhan Yesus Kristus. 2018. Ternyata apa yang saya harapkan, apa yang saya inginkan, itu terjadi dalam kehidupan saya. Memang ya perjalanannya ketika saat itu tidak mudah, teman-teman. Tidak mudah, teman-teman ya. Kita harus butuh perjuangan. Kita harus butuh semangat yang luar biasa pada saat itu. Saya merasakannya. Bukan berarti ketika saya sudah mengenal Tuhan itu langsung gitu, enggak. Ada prosesnya luar biasa. Ada suatu kejadian teman-teman ya, ada satu kejadian yang luar biasa dalam hidup saya. Ketika saya memutuskan untuk diri saya dibaptis, ada satu kejadian malam. Saya tanya, waktu itu tepatnya malam mau Natal ya, mau Natal. Saya tanya sama orang-orang Kristen. Pada saat itu saya bilang, kenapa sih kalian merayain Natal? Apa sih yang luar biasanya? Apa sih dahsyatnya ketika malam Natal itu? Bagaimana sih turunnya Tuhan Yesus itu? Bagaimana sih kelahirannya Tuhan Yesus? Itu menjadi pertanyaan besar saya pada malam itu. Karena keinginan tahuan saya yang luar biasa, terjadilah penampakan yang luar biasa pada malam Natal itu. Bintang menyinari saya. Pada saat itu teman-teman, itu gelap gulita, nggak ada lampu. Tapi itu gelap gulita sekali. Tetapi seketika saya mau berjalan ya menuju keramaian itu bintang menyinari saya. Dan saya percaya ketika itu, tepat jam 12 malam saya bilang, oh inilah yang dikatakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya pada saat itu. Itu nyata karena saya lihat. Dan pada saat itu, besoknya saya putuskan saya mau dibaptis. Saya bilang saya mau dibaptis. Saya mau menjadi anak Tuhan. Saya mau merasakan kasih sayang Tuhan yang lebih dari ini. Wow, itu luar biasa ya. Luar biasa sekali. Hari demi hari, bulan demi bulan, kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupan saya. Dan pada saat itu, saya belum mengerti benar-benar arti firman. Belum mengerti saya tentang kebenarannya. Saya terus mencari. Dan puji Tuhan, saya mendapat seorang ibu rohani yang luar biasa, yang membimbing saya, yang menuntun saya, sehingga tumbuhlah iman saya yang sampai saat ini. Itu luar biasa sekali. Dan satu hal, Tuhan memberikan saya sebuah karunia yang luar biasa. Saya bisa menolong, saya bisa menjadi berkat bagi semua orang. Tepatnya itu 2019 ya, teman-teman ya. 2019 pada saat itu di tempat saya kerja. Itu terjadi sesuatu kejadian yang kalau dianggap manusia itu di luar logika ya. Adanya kayak kekuatan jahat, kayak kuasa-kuasa gelap seperti itu ya. Kayak kuasa gelap seperti itu. Nah, pada saat itu saya ini lagi mengajar karena saya dipercayakan Tuhan saya menjadi pendidik ya gitu ya teman-teman ya. Nah, pada saat itu saya mengajar nih.
Saya mengajar di ruangan belajar. Tiba-tiba di luar itu terjadi keributan yang luar biasa. Anak-anak, siswa, anak perempuan, laki-laki semua berteriak pada saat itu. Dan saya ini lagi ada di ruangan, saya lagi mengajarkan kepada siswa saya. Saya tanya nih sama siswa saya, itu kenapa ya kok ribut-ribut di luar, ada apa ya? Saya bilang. Siswa saya bilang, nggak tahu Bu, itu suara itu makin kencang seperti itu. Lalu mereka bilang lagi, Bu, ada yang kesurupan Bu, gitu kan. Ibu ada yang kesurupan. Saya kaget gitu kan. Oh kesurupan, saya bilang seperti itu. Nah, pada saat itu ketika saya menghadap ke papan tulis dan saya ingin melanjutkan menerangkan materi pelajaran itu kepada siswa saya kembali, terjadi sesuatu yang luar biasa. Saya mendengarkan suara itu bilang seperti ini. Kamu harus tolong anak itu. Lalu dia bilang lagi, kamu harus tolong anak itu. Gitu. Saya lihat ini siapa yang berbicara, tidak ada. Nah, pada saat itu, saya jawab, saya tidak bisa, saya tidak punya kemampuan itu, saya tidak punya, saya bilang. Kamu bisa. Suara itu bilang, kamu bisa. Dia bilang gitu. Saya nggak punya, kamu bisa. Dia bilang begitu. Nah, secepat itu juga, ya, saya taruh alat tulis saya dan saya berlari ke ruangan itu. Itu terdapat 2 orang anak pada saat itu. Yang satu dimasukin ke ruang UKS, yang satunya di kelas sebelahnya. Saya masuk ke ruangan itu. Saya lihat anak itu matanya udah merah. Dia udah, yang pegang dia itu pada saat itu 20 orang itu jatuh. Nggak kuat. Ya, jatuh dia nggak kuat. Dia pegang. Nah, ketika saya masuk ke dalam, dia lihat saya. Dia lihat saya. Matanya merah luar biasa. Saya bilang, ini apa? Tapi karena saya tidak punya sesuatu yang luar biasa, jadi saya nggak bisa. Nah, tiba-tiba teman-teman saya nggak tahu itu bagaimana caranya, ya, karena anak itu harus kita tolong secepatnya. Tangan saya langsung bergerak di atas kepalanya. Cuma satu kalimat saja yang saya bilang, tidak ada kuasa yang lebih besar selain kuasa Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang ada di dalam tubuh anak ini silakan keluar. Cuman kata itu saja yang saya ucapkan. Dan terjadi keajaiban yang luar biasa. Anak itu sadar seketika itu juga. Wow, saya bilang. Saya kaget gitu loh. Saya kaget pada saat itu. Karena saya dari sananya dulu saya nggak punya apa-apa. Seperti itu. Nah, setelah kejadian itu teman-teman, setelah kejadian itu, mulailah perubahan di dalam diri saya. Mulai saya bertanya, Tuhan, walaupun saya tidak tahu cara berdoa yang baik dan benar itu bagaimana, tapi saya percaya ini adalah kebaikan-Mu, ini adalah karunia-Mu yang Engkau berikan dalam kehidupan saya. Tetapi pada saat itu teman-teman, saya enggak terlalu aktif, saya biasa aja pada saat itu. Nah, berjalan seiringnya waktu lagi, saya didatangin lewat mimpi. Ya, saya didatangi lewat mimpi yang itu yang merubah kehidupan saya sampai saat ini. Nah, saya didatangin pas mimpi itu, di dalam mimpi saya itu, saya melihat orang beribu-ribu orang kesurupan, sakit penyakit, semuanya ada di sana. Saya lihat di situ ada orang tua saya, ada saudara saya, ada adik saya, ada teman saya, semuanya ada di situ. Tapi saya berjalan di antara mereka. Saya berjalan, saya cuma melihat mereka saja. Ketika saya udah di ujung jalan, ada yang pukul pundak saya. Dia bilang, kamu harus tolong mereka. Seperti itu. Nah, kemudian saya berbalik, saya cuma angkat kedua tangan saya bilang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua disembuhkan. Dan pada saat itu juga, seluruh itu sembuh. Mereka langsung tersadar. Saya kaget, saya bangun. Langsung saya berdoa, Tuhan, ini apa Tuhan? Ini tandanya apa? Jika Engkau memakai saya sebagai alat-Mu Tuhan,
pakailah saya bersedia. Wow, itu luar biasa teman-teman, luar biasa sekali. Dan pada saat itu juga, saya semakin menguatkan iman saya. Saya terus mencari, saya terus belajar tentang kebenaran Tuhan, firman-firman Tuhan. Dan sampai saat ini, saya bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, saudara-saudara kita yang terikat oleh kuasa-kuasa jahat. Karena saya percaya, bukan karena hebatnya saya, bukan karena kuatnya saya, tetapi karena Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Disitulah saya percaya dengan sungguh. Ini adalah Tuhan kita yang benar. Ini adalah juru selamat yang benar. Segala pengharapan kita serahkan kepada Dia. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, ketika kita bersatu hati dengan Dia, semua kuasanya, mukjizatnya nyata dalam kehidupan kita. Teman-teman, bagi yang menonton pada saat ini, saya percaya ketika kalian melihat acara hari ini, Roh Kudus mengurapi kalian. Tuhan Yesus memberkati kalian, Tuhan Yesus menjamah kalian. Ingatlah, kebaikan Tuhan itu luar biasa. Terkadang saya, di saat susahnya saya, di saat sedihnya saya, dulu waktu iman saya belum tumbuh, saya berdiri di atas masalah, saya anggap masalah itu besar. Saya bingung memecahkannya bagaimana pada saat itu. Mau lari ke sana, lari ke sini, tidak ada jalan keluar. Enggak punya uang pada saat itu, ya udah kita pikir enggak punya uang. Tapi pada saat ini teman-teman, ketika kita sudah berada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun masalah itu, apapun pergumulan itu kecil semuanya teman-teman. Karena saya merasakan kebaikannya itu begitu luar biasa. Dan saat ini, ya, melalui acara ini, melalui kesaksian ini, saya ingin mengatakan kepada teman-teman semua, jika kita sudah berada di dalam Tuhan, teruslah selalu berada di dalam Dia. Jangan berpaling sedikit pun. Jangan berpaling. Walaupun ketika pergumulan kita, ketika doa kita belum didengar olehnya, kita jangan patah semangat, selalu berdoa. Tumbuhkan iman kita terus. Karena waktu Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan saya. Teman, saudara-saudara sekalian, terkadang saya menangis, ya. Saya baru kenal Tuhan Yesus itu, kalau dibilang itu baru seumur jagung. 2018, 2019, 2020, 2021 sekarang ini. Belum genap 5 tahun, baru cuma beberapa tahun. Tetapi kebaikannya itu sudah luar biasa di dalam kehidupan saya. Sangat luar biasa. Terkadang saya berdoa begini, Tuhan, kenapa saya baru dipertemukan oleh Engkau pada saat ini? Kenapa saya baru saat ini, Tuhan? Karena saya menyesali. Kenapa saya enggak dilahirkan dari awal itu bersama Tuhan Yesus Kristus? Karena saya bicara seperti itu. Kenapa saya enggak dilahirin dari awal? Tapi saya percaya perjumpaan saya dengan Tuhan, pertemuan saya dengan Tuhan, itu adalah waktu Tuhan yang terindah buat saya. Jadi, semakin menguatkan saya, semakin membakar diri saya.
Karena kenyataannya, kebaikannya, kemurahan hatinya itu benar-benar nyata. Terkadang orang bilang sama saya, kamu bodoh. Ya, apa yang kamu harapkan? Sampai keluarga saya membenci saya, semuanya membenci saya. Mereka nggak anggap saya ini ada. Mereka anggap saya ini musuh terbesar. Karena udah murtad, udah keluar dari agama. Tapi tidak masalah bagi saya. Karena yang saya pilih itu adalah jalan yang benar. Karena yang saya pilih itu adalah jalan yang tepat. Karena saya merasakannya. Karena saya mengalaminya. Teman-teman, kebaikan Tuhan itu sungguh luar biasa. Pada saat ini saya berpesan kepada kita semua, ya. Teruslah berada di dalam Tuhan. Jangan pernah abaikan perintahnya. Jadilah pelakunya. Apapun yang diinginkan Tuhan, kita penuhi agar dia tersenyum, agar dia bahagia ketika kita membahagiakannya. Teruslah kita tumbuh iman kita. Saya percaya kita mempunyai guru yang baik, guru yang luar biasa dalam diri kita, yaitu Roh Kudus, yang selalu menguatkan kita pada saat ini. Walaupun saya dibuang oleh keluarga saya, dibuang oleh orang tua saya enggak merasa saya kalah, saya lemah, tetapi tambah menguatkan saya. Karena di dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan nyata, kehidupan yang luar biasa, itu memang ada. Dan terjadi dalam kehidupan saya. Walaupun terkadang orang bilang saya, oh itu murtadin odong-odong, itu penipu, terserah mereka mau bilang apa. Karena saya yang mengalami kebaikan Tuhan. Di saat tidak ada, Tuhan penuhi. Di saat kekurangan, Tuhan cukupi. Karena apa? Carilah dulu kerajaan surga, semuanya akan dipenuhi untukmu. Karena kebaikan Tuhan sungguh indah, sungguh luar biasa, sungguh sempurna dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini saya percaya Tuhan Yesus Kristus mengurapi kita semua dimanapun kalian berada. Malam hari ini kalian diketuk hatinya. Malam hari ini kalian dibukakan pikiran kalian. Pilihlah Tuhan yang benar. Ketika sudah berada di jalan kebenaran, jangan belok kiri dan belok kanan. Teruslah maju ke depan. Kerjakan bagianmu dan Tuhan akan kerjakan bagiannya. Inilah kesaksian saya, teman-teman. Saya percaya kesaksian ini memberkati kalian, membakar iman kalian, membakar rohani kalian, sehingga kalian selalu haus dan lapar akan firman-Nya, akan kebenarannya, dan semakin menguatkan kalian. Saya percaya itu, karena saya sudah mengalami kebaikannya, kemurahan hatinya dalam kehidupan saya sampai saat ini. Dan saya sudah bisa menjadi berkat bagi orang-orang lain di sana, bagi saudara-saudara yang membutuhkan. Karena saya percaya Tuhan yang kita pilih adalah Tuhan yang luar biasa. Oke, terima kasih teman-teman. Itu sedikit kesaksian saya. Saya percaya menjadi berkat bagi semuanya yang mendengar dan yang menonton dimanapun kalian berada, dan saya kembalikan ke hostnya. Terima kasih, Shalom. Shalom. Ibu, wow luar biasa ya. Sungguh luar biasa ya.
Saya Iya, percaya bahwa bukan Bu Nurul yang memilih Tuhan, tapi bukan Bu Nurul yang memilih Tuhan, tapi Tuhan sendiri yang memilih Bu Nurul untuk mengenal Dia. Amin, Tuhan sangat amin, amin. memberkati. Saya Iya, percaya luar biasa. semua teman-teman di sini juga diberkati dengan kesaksian Bu Nurul ya. Saya percaya setiap kita juga punya pengalaman bahwa kita juga dikasihi Tuhan. Iya, Iya, betul. haleluya, haleluya. Mau ada pertanyaan Bu, boleh Bu? Dikit aja. Boleh silakan, iya boleh. Tadi dibilang tidak boleh ini, tidak boleh itu. Apa itu yang tidak diperbolehkan? Maksudnya ya, ketika kita sudah berada di dalam Tuhan, ketika pilihan kita ini udah tepat, ya. Nah, jangan kita memilih, misalnya ada ya lagi godaan dari seberang, ada godaan dari manapun yang ingin mematahkan atau melemahkan iman kita. Kita jangan percaya. Cukup percaya dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ada firman yang kebenaran, yang hidup dan yang nyata. Itu aja sih. Oke. Iya. Lalu tadi ada dibilang Ibu ketemunya di mimpi ya? Apa gimana tadi? Oh iya, saya ketemunya di mimpi. Tuhan datang pada malam hari itu ya, malam Jumat ya, di kamar saya. Dia berdiri di depan pintu kamar saya dengan berjubah putih. Itu gagah sekali, wajahnya berseri sekali, dan itu luar biasa sekali ya. Sampai saya pikir itu karena itu kan gelap, kamarnya gelap pada saat itu ya, teman-teman, kamarnya gelap. Tapi itu cahaya itu terang sekali. Nah, di situ pada saat itu, pada mimpi yang itu, dia datang, Tuhan Yesus datang sama saya, tapi saya belum respon begitu besar, karena saya belum tahu itu siapa pada saat itu. Tapi Apa rasanya? besoknya, wow, ketika rasanya itu saya merasakan sentuhan tangan itu, saya merasakan kedamaian yang luar biasa, kedamaian yang belum pernah saya rasakan. Itu yang membuat saya terus mencari kerinduan, dan sampai saat ini. Nah, lalu ada setelah Ibu dibaptis nih, ada nggak persekusi? Ya pasti ya. Pasti kalau namanya sudah pilihan, apalagi yang dari situ, kita kan dari sananya seperti itu kan, pasti itu pasti. Tapi saya tidak peduli apapun itu, karena pilihan saya itu udah tepat dan sudah benar. Luar biasa. Luar biasa. Herpin, ada pertanyaan mungkin yang bisa Iya, disampaikan? saya mau bertanya ke Anda ya. Iya, boleh. Banyak orang Kristen itu beranggapan kalau mengikut Tuhan Yesus itu akan semuanya fine-fine, semuanya baik-baik aja dan bahkan diberkati. Kalau mendengar dari kesaksian Kak Nurul ini kan malah mengikut Tuhan malah banyak rintangan dan tantangannya ya, banyak pikul salibnya. Apa sih yang membuat Kak Nurul itu bertahan dan yakin memilih keputusan itu nggak lengah? Bahkan keluarga juga untuk memilih menjauh, tapi Kak Nurul ini tetap kekeh untuk mengikut Tuhan Yesus. Iya. Gini ya, memang ketika saya sudah mengetahui, saya sudah berada di dalam Tuhan, itu memang masalah yang saya hadapi itu bukannya berkurang, tapi tambah banyak. Tapi itu yang membuat saya semakin semangat, itu yang membuat saya semakin punya kerinduan yang luar biasa. Saya pengen terus cari kebenaran yang luar biasa seperti itu. Bukan karena masalah itu saya lemah, enggak. Karena masalah itu bagi saya itu mendatangkan kebaikan yang membuat saya semakin dekat dengan Tuhan sampai saat ini, dan itu memang benar-benar nyata. Dan saya percaya ketika itu terjadi dalam kehidupan saya, karena saya sudah merasakannya itu. Seperti itu. Ya, mungkin Pak Bernard Luar biasa. Jadi kasih Tuhan Yesus yang menguatkan Kak Nurul ya. Iya. Ya, silakan Kak Bernard. Iya, luar biasa ya itu kesaksiannya. Nah ini ada timbul satu pertanyaan nih, Bu Nurul. Iya. Yang seperti Bu Nurul kan lahir baru. Ya, maaf. Lahir baru, kemudian dibandingkan yang sudah dari turun-temurun lah, Kristennya ya. Nah itu kadang-kadang ada kecemburuan. Kok saya nggak bisa ya kayak dia ya, yang baru dijamat. Tuhan dikasih talenta seperti itu gitu ya. Nah,
Bagaimana tanggapan Bu Nurul? Silakan. Iya, gini ya, ketika kita sudah memilih dan kita memang sudah dilahirkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua kita itu punya kemampuan, semua kita itu pasti bisa, ya, dengan cara kita percaya, dengan yakin, ya, kita dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, kemudian selalu berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, seperti itu. Sudah tahu perintahnya, apa yang dilaksanaan, dia di firman Tuhan sudah diceritakan begini kita harus lakukan, ya kita lakukan seperti itu. Jangan kita ini sibuk karena dia baru ya, dia baru, masa dia punya saya nggak punya. Nah, ketika kita punya perasaan seperti itu aja, berarti iman kita belum kuat loh. Berarti kita masih dipengaruhi oleh iblis. Nah, tetapi kalau seperti itu, ada saudara seperti saya, mungkin ada teman, ada yang percaya, ada yang tidak, ada yang itu kan semuanya kan Tuhan yang punya, seperti itu. Jadi ketika kita sudah benar-benar berada di dalam Tuhan, siapapun punya kemampuan seperti itu. Selalu berdekatlah dengan Tuhan, selalu intim. Tuhan bilang, ya, ketika kita selalu berada di dalam Tuhan, apapun yang kamu mau, itu akan saya nyatakan seperti itu. Begitu Pak Bernard. Wah, luar biasa. Ada lagi Mbak Ervin? Iya, luar biasa ya. Oke, kalau ini aku mau tanya lagi. Silakan Kak Ari. Silakan Bu Ari. Ya, nanya lagi. Ini tentang yang tadi, tentang kuasa kegelapan. Iya. Nah, itu sebenarnya berarti itu talenta Ibu itu termasuk apa nih? Penglihatan atau gimana nih? Ibu melihat sesuatu kah atau bagaimana gitu? Dibilang lihat, ya itu kayak mana ya? Dibilang lihat, bisa lihat, dibilang rasain, bisa rasain lah itu Ibu. Nah, yang pada saat itu, yang waktu itu, saya waktu itu kan belum nggak percaya gitu kan, saya punya seperti itu pada saat itu kan, yang waktu kejadian pertama. Tetapi saya dengar suara itu, kamu bisa, kamu bisa. Nah, saya lakuin. Itu kayaknya kayak spontan gitu loh Bu Ari. Itu kayak spontan itu yang saya lakukan itu. Dan itu Tuhan nyatakan kuasanya. Gitu Nggak ada loh. yang ngajarin ya? Enggak ada. Saya jujur saya ya, pada saat di sana saya nggak punya kemampuan apa-apa. Saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya seperti itu. Nah, ketika saya sudah berada di dalam Tuhan, ya bukan mungkin Tuhan berikan itu kepada saya. Dan Tuhan nyatakan seperti itu Ibu Ari. Wah, luar biasa. Lalu tadi kan melihat beribu-ribu orang atau merasakan apa tadi itu merasakan apa? Ada kasihan kah atau gimana gitu Bu? Pada saat itu ya, pada malam itu saya mimpi itu, saya ambil kesimpulan, Tuhan tunjuk saya, Tuhan memakai saya seperti itu untuk membantu, ya terkhusus mungkin, ya terkhusus karena baru saya yang bertobat, ya. Jadi cara Tuhan memakai saya dan saya bisa membawa keluarga saya seperti itu. Dan dari mimpi itu, Tuhan kirimkan orang-orang yang memang butuhkan pertolongan seperti itu. Dan saya membantu mereka. Saya bilang kepada mereka, kalau kalian mau sembuh, yang penting kalian percaya dengan Tuhan dan percaya kuasa Tuhan. Itu saja. Percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa, yang punya kuasa yang luar biasa. Itu yang kuncinya mereka seperti itu. Dan Tuhan nyatakan sampai hari ini, Ibu Ari. Dan itu Tuhan nyatakan. Luar Lalu biasa, ini secara ini ya, saya tanya agak-agak pribadi dikit. Ibu sudah berkeluarga? Udah. Puji Tuhan, udah. Responnya di keluarga, suami atau anak gimana? Luar biasa, mendukung mereka ketika tahu saya dipakai Tuhan, saya pelayanan gitu. Mereka menyupport saya begitu. Jadi kan
bukan saya yang harus menang sendiri, tetapi keluarga-keluarga saya berusaha untuk semuanya bertobat dan semuanya bersama Tuhan seperti itu, Haleluya. Bu Ari. Haleluya. Karena Iya, pada ini saat itu ya, terus kan karena pada saat itu di mimpi saya itu kan saya melihat ada keluarga saya, semuanya ada di sana. Saya percaya itu waktu Tuhan itu akan dinyatakan dalam kehidupan keluarga besar saya. Amin. Oke, ini kita ada kawan-kawan kita sambut, ada Pak Santo, ada Ibu Jasmiati. Ayo, salam Bapak, Ibu. Shalom semua. Ya, Dipercaya. Shalom, shalom. mungkin Pak Nah, Santo. mungkin ada pertanyaannya. Benar. Ari, salam. Salam Bu Ari, salam Pak Birnet. Iya, salam Bu Jasmiati. Febri. Shalom, shalom Kak. Iya, kita Pak Santo silakan. Mungkin ada pertanyaan buat Bu Nurul atau apa? Monggo. Shalom, selamat malam. Selamat malam. Sepertinya luar biasa Bu, saya tonton tadi ya. Tadi baru saya masuk lagi. Tapi puji Tuhan itu menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi kita. Tapi jangan selalu putus, tapi selalu semangat terus. Sekali itu mengenal Tuhan, tetapi selalu itu mengenal terus sampai mengakhiri hidup kita ya. Janganlah kita hanya setengah, karena mengenal Tuhan Yesus adalah sebagai juru selama kita, tidak ada jalan selain Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Ibu Nurul sudah itu mengenal kasih Tuhan di dalam hidupnya. Tanpa Tuhan Yesus, kalau masalah itu tidak pernah itu selesai. Tapi di dalam Tuhan, masalah itu akan terselesai semua. Dan itu artinya banyak orang yang sangat kita diberkati ya. Nah tadi saya langsung nonton ya keluar dulu nonton baru mau masuk lagi karena kita banyak orang yang nonton. Jadi terima kasih Tuhan Yesus memberkati pada malam hari ini. Biarlah semua agape spesial ini akan menjadi berkat bagi orang lain. Ya, kita ini maju terus ya. Baik aja, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin ya. Ya, Ibu Jasmiati, monggo mungkin mau ada sesuatu yang mau disampaikan ke Bu Nurul. Oh ya, shalom Bu Nurul. Luar biasa kesaksiannya. Iya. Sungguh Tuhan itu begitu mengasihi Bu Nurul ya, dan sepertinya Bu Nurul ini memang sudah dipanggil sejak dari dalam kandungan ya Bu ya. Jadi pada waktunya Tuhan Yesus datang kepada Bu Nurul itu lewat mimpi, dan luar biasa. Bu Nurul bisa kadang ada orang mengatakan cuma mimpi kayak gitu ya. Tetapi Bu Nurul begitu luar biasa ya, dan menyelidikinya dan akhirnya menjadi mengenal dia ya. Iya benar. Iya, saya ada 2 pertanyaan ini Bu Nurul. Iya, silakan. Tadi Bu Nurul kan mengatakan mendengar suara, kamu harus tolong mereka. Saya mau tanya, ini suara secara audible atau di dalam batin atau bagaimana? Itu saya dengar itu di audio di telinga, benar, di telinga kanan. Oh, jadi secara telanjang telinga gitu ya, bisa mendengar. Iya, langsung. Oh, luar biasa ya. Bu Nurul nggak merasa takut ya dengar suara seperti itu ya? Kalau saya mungkin udah merinding gitu ya. Enggak, saya enggak. Pada saat itu enggak takut. Cuman kan karena kayak saya jawab. Saya jawab. Saya enggak bisa. Terus suara itu bilang, kamu bisa. Nah, ketika ketiga kalinya suara itu bilang, kamu bisa, saya langsung keluar saya pada saat itu. Itu kejadian pertama. Yang luar biasa. Iya. Ya, luar biasa. Saya ada pertanyaan satu lagi. Di belakangan ini kan kita sering dengar penganiayaan bagi orang-orang dunia lah ya. Seandainya ya,
suatu saat Bu Nurul dihadapkan dengan orang yang mengancam nyawa Bu Nurul. Kira-kira Bu Nurul masih akan memilih Tuhan Yesus atau memilih menyangkal Tuhan Yesus? Iya, gini ya, terima kasih Bu Kasmiati. Saya ya, ketika saya dari awal kan perjuangan saya itu untuk mencari kebenaran Tuhan itu kan luar biasa. Dan saya sudah merasakan itu. Jadi ketika saya sudah mengenal Tuhan, saya sudah serahkan roh dan jiwa saya itu untuk Tuhan. Dan jika pada suatu saat itu nanti terjadi, ya dengan pakai cara apapun mungkin ya, mereka ingin menghancurkan saya tetap di dalam nama Tuhan Kristus. Gitu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, sungguh luar biasa. Jadi iman Bu Nurul ini sudah betul-betul kuat di dalam Tuhan Yesus ya. Apapun cobaannya, seandainya nyawa pun harus diserahkan gitu ya, akan tetap memilih Tuhan Yesus ya. Iya, tetap. Karena saya udah ceritain ya, proses awalnya itu saya kenal, itu kan pas ketika saya sudah mengenal Tuhan itu kan nggak langsung mulus, itu liku-likunya banyak banget, banyak. Jadi kalau saya memang mau kalah, itu sudah lama mau kalah. Tapi tidak, dengan masalah yang sering datang, itu yang menguatkan saya, semakin dekat dengan Tuhan. Itulah yang sampai saat ini saya terus pertahankan. Puji Tuhan. Jadi sekali Yesus tetap Yesus. Itulah itu kerinduan kita semua ya Bu Ari ya. Kerinduan kita semua jadi saling menguatkan. Jadi kadang kita seperti Petrus mengatakan, Tuhan Yesus, saya akan ikut mati bersama Engkau gitu ya. Karena pada saat itu dia cinta banget sama Tuhan Yesus. Nah, ketika dia menghadapi hal itu, dia ketakutan. Seperti itu kadang-kadang saya secara manusia kadang juga berpikir takutnya seperti itu. Tapi kesaksian Mbak Nurul sungguh luar biasa ya. Kita mau imbas ke belakang seperti Mbak Nurul bilang, kita sudah berjuang dengan penuh liku-liku, begitu susahnya berjuang. Tapi kalau akhirnya sampai di hari akhir nanti kita menyerah, gagal, aduh sia-sia dong ya. Lebih baik kita serahkan nyawa kita dipenggal, nggak apa-apa deh. Yang penting kita sudah selamat, ya selamat sampai selamanya gitu ya. Puji Tuhan, terima kasih Bu Nurul untuk kesaksiannya ya. Sangat menguatkan saya. Terima kasih ya, Bu Nurul. Iya, ada Mbak Charles enggak? Shalom Bu Nurul, shalom semua. Shalom. Luar biasa ya Bu Nurul, kita terberkati, iman tambah berapi-api dengan kesaksian Bu Nurul, sehingga bisa menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Iya. Terima kasih Bu Nurul. Ini Pak satu lagi belum datang ya. Oke. Ibu Nurul, kami mengucap syukur untuk malam ini. Kami berterima kasih, sangat-sangat berterima kasih. Kesaksian Ibu Nurul sangat memberkati kami, sangat memberkati saudara-saudara kami yang ada di live chat ataupun siapapun yang mendengarkan kesaksian ini. Lalu satu lagi Bu, ucapan syukur dengan cara apa yang mau Ibu ucapkan ke Tuhan Yesus dan mau Ibu lakukan setelah ini? Seperti itu. Monggo. Iya. Ucapan syukur saya ya, saya ingin melayani Tuhan, terus melayani ya, sampai akhir hayat saya, sampai saya bertemu dengan Tuhan. Jadi satu kalimat saya aja, selagi saya masih diberikan kesempatan Tuhan yang luar biasa seperti ini, saya akan menjalankan, melayani Tuhan dengan luar biasa, memerintahkan kebenarannya sampai dimanapun, sampai di ujung dunia pun seperti itu. Jadi saya siap melayani Tuhan dan saya terus siap membahagiakan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Iya, terima kasih. Oh ya, ini malam ini bisa ayo nggak saya nanya? Gimana? Bisa nggak saya nanya yang terakhir lagi nih?
Boleh, Iya, boleh, boleh. silakan. Mungkin ada ayat yang menguatkan banget Kak Nurul untuk melayani Tuhan, mungkin bisa di-sharingkan, mungkin ayat-ayat firman Tuhan atau perkataan Tuhan Yesus yang benar-benar menguatkan Kak Nurul dalam pelayanan gitu, bisa dibagikan, mungkin bisa menguatkan orang lain juga, maksud saya. Ya. Oh iya. Baiklah, ayat yang menguatkan saya itu di Acuan. Lukas ya. Ya. Di Lukas 6, ya, di Lukas 6 ayat 22. Ya, di Lukas 6 ayat 22. Kemudian ada dua ya teman-teman ya sebenarnya. Ada dua, di Kolose 3 juga, di Kolose 3 ayat 1 dan 4. Oke. Itu Kolose berapa, Bu? Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Oke. Yang tadi coba saya bacakan. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Ini kenapa seperti ini, Bu? Iya. Saya ketika saya mendengar firman ini kan, ketika saya sudah memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus, itu kan terjadi pro kontra yang luar biasa ya. Pro kontra yang kalau secara batin kita merasa tersakiti gitu kan, sampai dikucilkan atau apa seperti itu. Tetapi dengan ayat ini saya bahagia karena pilihan saya itu saya benar. Dan Tuhan juga bilang, berbahagialah kamu jika karena anak manusia, berbahagialah jika karena Tuhan Yesus Kristus orang membenci kamu. Jadi orang mau benci saya, mau kucilkan saya, itu saya bahagia karena pilihan saya tepat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu yang tambah menguatkan saya. Lalu di ayat yang Kolose tadi, Mbak Herpin, yang di Kolose tadi. Ya, ini yang mau dibahas kan, Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Ya, ini kan makanya tadi ada kaitannya dengan ayat di Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Ayo kita bahas di sini, lalu kita nanti setelah itu kita doa bersama ya, Bu ya. Oh iya, silakan. Apa yang didapat di Kolose 3 ayat 1 sampai 4 untuk Bu Nurul? Baiklah, saya akan berbagi ya di sini di Kolose 3 ayat 1 ayat 4. Beginilah bunyi firman Tuhan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidup tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaannya. Amin. Ketika kita sudah meneguhkan hati kita bersama Tuhan, ya, menetapkan hati kita bersama Tuhan Yesus Kristus, pasti kita mencari sesuatu hal, ya, sesuatu perkara yang dikatakan sesuatu yang dikerjakan Tuhan Yesus Kristus, sesuatu yang kasihnya Tuhan Yesus Kristus, seperti itu. Pada saat Tuhan Yesus menjadi anak manusia, nah kita harus mencontoh hal seperti itu. Kita lakukan hal seperti itu. Sama seperti kita, sama seperti saya. Saya ingin seperti mencontoh apa yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus. Penuh kasih, menolong orang yang membutuhkan, seperti itu. Karena kita percaya Tuhan Yesus sudah menebus kita. Nah, sekarang tinggal kita mengucapkan syukur, terima kasih. Dengan cara apa? Yaitu tadi, kita menjalankan firman-Nya, ikuti perintahnya, jadi pelakunya.
seperti itu. Itu adalah ungkapan syukur kita. Sehingga ya, ketika kita di dalam Tuhan, kemuliaan itu ada di dalam kita. Kemuliaan karena kita kembali ke Kejadian ayat 1 ayat 26. Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar. Jadi kita serupa dan segambar seperti Tuhan. Jadi apa yang Tuhan lakukan yang baik, kita ikuti. Itu sih dari saya, terima kasih. Iya. Ya, silakan Mbak Arpen dilanjut. Nah, kalau saya tangkap sih dari ayat ini, Tuhan mau kita tuh berfokus kepada perkara-perkara ilahi yang ada di atas, seperti ayat firman Tuhan kalau nggak salah di dalam Matius itu, perkara kalau kita mencari harta di bumi, mengingat karat itu akan merusakkan, tapi kalau kita fokus pada perkara di atas, tidak ada lengan dan karat yang merusak. Nah, Tuhan mau kita fokus kepada perkara-perkaranya, tapi kebanyakan manusia itu ya berpikirnya di bumi, padahal perkara di bumi itu hanya sementara, antara mencari harta dan lain sebagainya. Tapi di sini disingkapkan bahwa Tuhan mau untuk kita juga berfokus kepada perkara-perkara Tuhan, karena hidup kita ini sudah ditebus, sudah dibeli sama darah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan mau untuk perkara-perkara yang kita lakukan, sehingga pada saat Tuhan nanti datang, kita pun juga turut untuk mengalami kemuliaan yang dari Tuhan. Ya, saya sih lebih ditekankannya di sini tuh lebih fokusnya tuh ke Tuhan ya. Itu aja sih yang poinnya saya tangkap, fokus sama perkara-perkaranya Tuhan. Ya, keren ya. Oke, lanjut untuk Pak Santo, mungkin ada sesuatu yang didapat dari keseluruhan kayak kesaksian Ibu Nurul sampai ke ayat yang didapat Ibu Nurul ini. Gimana? Monggo Pak Santo. Ini yang aku tambahkan sedikit ini, firman Tuhan ini yang kita ambil memang ini luar biasa. Kenapa? Yang kita itu kalau kita ambil dari ayat keempat, apabila Kristus yang adalah itu hidup kita itu menyatakan diri kelak. Kalau dibilang kelak itu adalah penuh. Bahwa dinyatakan dirinya kepada kita, bahwa kita itu harus itu mencari Tuhan, carilah perkara yang di atas. Jangan pikirkannya di bawah. Kenapa? Karena ini Tuhan Yesus sudah menyatakan dirinya sampai mati di kayu salib untuk menembus segala pelanggaran kita dan dosa kita. Tetapi dia itu kembali menghidupkan kita, ya. Bahwa Kristus itu di dalam Allah apabila kita itu yang adalah hidup kita. Nah, ini sebagai motivasi memang motivasi dalam hidup kita. Ini firman Tuhan ini seringkali puji Tuhan, berterima kasih juga sama Ibu Nurul, firman Tuhan yang dikasihkan lebih kesaksian yang malam hari ini juga, tetapi memang luar biasa. Memang Ibu Nurul adalah bukan mencari perkara-perkara yang ada di dunia, tetapi gimana ya, Ibu Nurul adalah mencari perkara-perkara yang di surga. Itu perkara yang di surga itu adalah mencari Tuhan, fokus, bertekun, ya, bertekun kepada Tuhan, bahwa Ibu Nurul sudah dibangkitkan, sudah dihidupkan hidup yang baru. Hidup yang lama adalah sudah dibuang, tetapi Ibu Nurul sudah itu hidup dengan hidup yang baru, ya, bahwa dia sudah mengenal Yesus, sudah Tuhan menuntun dia di dalam jurus keselamatan, ya. Kalau Ibu Nurul tidak ada di dalam keselamatan, di dalam nama Tuhan Yesus, pasti Ibu Nurul hari ini tidak ada bersama kita, ya. Karena itu bukan karena dia itu kebenaran Ibu Nurul, karena Yesus datang ke dunia ini bukan kepada orang-orang yang benar, tetapi dia datang kepada orang-orang yang tidak mengenal dia, ya. Tetapi dia pada ini datang kepada Ibu Nurul. Sebenarnya kalau Yesus bukan datang kepada Ibu Nurul, pasti Yesus itu belum hidup yang lama. Ibu Nurul pasti belum ada, masih hidup yang lama. Tetapi malam ini hidup yang baru sudah ada, karena dia itu sudah hidup di dalam Yesus. Ya, sama seperti kita juga ini, walaupun kita malam hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan sudah mengenal Tuhan,
Tetapi kalau hidup lama kita tidak pernah kita tinggalkan, tetapi gimana caranya bisa kita hidup yang baru, mencari perkara-perkara yang di atas, ya. Karena hidup kita yang lama adalah pernah selalu kita ingat dan pernah kita buat dikala kita yang lama. Tetapi ini Tuhan mengatakan, carilah perkara-perkara yang di atas. Kita fokus hanya perkara kepada Tuhan. Jangan kita memikirkan masalah yang lain, tetapi kita itu berfokus adalah firman Tuhan, adalah itu iya dan amin. Ya, bahwa firman Tuhan ini adalah manusia, ya. Karena kalau kita baca di bawah manusia yang baru, ya. Karena itu matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan dan kena semuanya di bawah itu udah itu di ayat 5 itu, ya. Kita matikan bahwa kita itu hanya satu, hanya fokus hanya kepada Tuhan. Kita matikan semua keegoisan kita, kesombongan kita, ke duniawi kita, kesombongan kita matikan. Segala hawa nafsu kita pada malam hari kita matikan semua. Ya, kita baca ayat 5 itu, kita matikan, ya. Biar semua hanya itu yang ada dalam hidup kita ini hanya Tuhan. Ya, hanya itu yang itu. Kita serahkan yang sama dengan penyembahan berhala. Ini yang sering kita sering dalam hidup kita itu mempagari kita dengan Tuhan, karena kita sering, walaupun kita itu bilang belum pernah kita melakukan penyembah berhala, tetapi omongan kita yang setiap hari itulah membakari kita bahwa sering kita itu dipagari dengan Tuhan, ya. Tapi kalau kita itu selalu itu membuang itu hal-hal yang seperti itu, tetapi kita itu selalu ada di dalam Tuhan. Marilah kita pada malam hari ini, siapa yang kita mendengarkan firman Tuhan atau kesaksian Ibu Nurul, mari kita meninggalkan hal-hal yang lama, dosa yang lama, karakter yang lama, tetapi marilah kita fokus hanya karakter Tuhan yang kita ikuti. Ya, mungkin itu aja daripada saya. Tuhan Yesus memberkati. Iya, luar biasa ya. Untuk Bapak Charles, mungkin tambah sesuatu di ayat ini yang didapat Bu Nurul. Ya itu udah, kita ini udah hidup untuk kemuliaan Tuhan aja. Masalah dunia, ya, tapi ya repot ya, kita masih manusia, masih daging, ya kan. Kadang-kadang ngomong gampang teori, ya kan. Tapi begitu kena apa, emosi, dosa lagi. Ngomong itu memang paling gampang, prakteknya yang susah. Kalau saya sih udah selesai semua di dunia. Saya mau hidup untuk kemuliaan Tuhan Yesus saja. Seperti Rasul Paulus. Mati adalah keuntungan, hidup untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Itu aja. Semoga saya bisa terus dipakai Tuhan. Amin. Amin. Ya, mungkin Pak Bernard ada sesuatu yang ditambahkan? Tidak ada sih. Udah jelas ya bahwa ini iman yang luar biasa ya, artinya kalau sudah mengalami Tuhan, pribadi yang tahu persis ya, apapun yang ditawarkan dunia tidak akan goyah itu ya, seperti Bu Nurul gitu ya. Saya hanya mendoakan biar Bu Nurul dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi, ajaib ya, biar banyak jiwa-jiwa yang mengenal Tuhan kita ya. Itu aja sih. Terima kasih. Iya. Ada Pak Richard tidak di sini? Enggak ada ya? Enggak ada. Oke. Oke, Bu Jasmiati, monggo dilanjut di ini responi. Halo, Bu Jasmine. Itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ya, halo, kedengaran suara saya? Oke. Kedengaran suara saya? Kedengaran ya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk sebelah kanan Allah. Kalau dari ayat ini, kalau saya melihat dari kesaksian Bu Nurul ya, Bu Nurul ini kan sudah mengalami Tuhan ya. Jadi ayat ini sudah membawa Bu Nurul untuk mencari perkara-perkara yang kekal, perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau dulu kita secara duniawi ya, kita masih belum mengenal kebenaran. Segala
perkara di bumi kan kita banyak sekali egonya ya. Beli baju pengen yang branded gitu kan ya. Kalau pakai baju yang murahan di pasar kayaknya rasa gimana gitu, apalagi kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang gede gitu ya, istilahnya seperti itu, karena kita merasa minder. Tapi ketika kita di dalam Kristus, kita tidak ada perasaan itu, karena itu kan hanya duniawi, tidak kekal ya. Kalau kita dulu mungkin secara duniawi kita punya keinginan mata banyak banget, ingin punya ini, ingin punya itu, ingin menyenangkan keluarga kita, ingin menyenangkan yang lain. Tetapi ketika kita tinggal di dalam Kristus, kita memikirkan hal-hal yang kekal, semuanya itu hilang dengan sendiri ya teman-teman ya. Dan itu juga saya seperti yang Bu Nurul rasakan, itu saya juga merasakan itu. Dan memang ketika kita sudah mengalami kasih Tuhan, dekapan Tuhan, untuk memikirkan hal-hal di bumi ini kayaknya kayak rada gimana ya, walaupun kadang-kadang kita masih jatuh ya, kita masih jatuh di dalam keinginan-keinginan yang yang duniawi, misalnya seperti yang tadi saya bilang, kadang mau kondangan bajunya yang itu-itu aja. Kadang kita tuh mikir, aduh nanti dilihat orang bagaimana, itu kan duniawi ya teman-teman ya. Kadang-kadang kita masih jatuh seperti itu. Dan tetapi bagaimanapun kita tetap tersadar oleh karena Roh Kudus yang ada di dalam kita akan selalu mengingatkan kita ya. Jadi perkara-perkara duniawi seperti kalau dulu saya tuh gila sinetron, gila nonton kayak Maria Mercedes kayak gitu ya, telenovela. Sekarang itu yang namanya TV itu udah kayak nggak ada rasa-rasa. Memang saya masih nonton sekali-sekala ya, tetapi tidak menjadi sorotan mata gitu loh. Hanya ingin dengar berita seperti itu, atau kadang-kadang hanya mau dengar karena saya juga sibuk bekerja ya teman-teman. Dan ketika kita di dalam Tuhan melalui ayat ini juga kita jadi lebih mengasihi orang lain. Kalau dulu saya mau makan aja, sayang banget ya cuma sedikit, kalau ada orang nggak enak gitu ya mau makan, jadi kita ngumpet aja gitu kan ya. Tapi ketika kita sudah di dalam Kristus, kita lapar nggak apa-apa, kita tahu orang itu kekurangan, kita tahu orang itu belum makan, kita kasih kepada orang itu dan dengan senyum tentunya ya. Dan sungguh luar biasa firman ini ya. Terima kasih Bu Nurul ya untuk firman-Nya ini, benar-benar bukan hanya menguatkan Bu Nurul sendiri ya, tapi saya yang mendengar kesaksian Bu Nurul dan sharing firman-Nya ini juga menguatkan saya juga. Ya, saya rasa itu aja. Terima kasih. Iya, kalau untuk saya intinya karena sudah diselamatkan ya, jaga kekudusan, kerjakan keselamatan itu sih, karena itu semuanya udah mencakup banyak hal, termasuk ingin melayani setelah diselamatkan seperti itu, sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Ya, begitu untuk kesaksian dan firman pada malam hari ini. Lalu kita akan memasuki doa syafaat. Sebelumnya mari kita puji-pujian ya. Apa Mbak Febri? Puji-pujiannya apa Mbak Febri? Iya, tadi udah di-share kok. Iya, puji-pujiannya apa Pak Bernard, Pak Charles? Monggo. Iya, kita dengar pujian ya, teman-teman. Bentar. Saat ku terjatuh, ada tanganmu menopang, kau angkatku kembali, berjalan bersama.
Meski ku tak mampu, namun kau percaya padaku saat aku tak percaya lagi akan diriku sendiri. Hanya dirimu yang tahu sedalam hatiku. Kau mengenal pribadiku lebih dari siapapun. Tuhan, kau paling mengerti apa yang ku alami. Seluruh hidupku dan jiwaku tenang saat bersamamu. Meski ku tak mampu, namun kau percaya padaku saat aku tak percaya lagi akan diriku sendiri. Kau memanggilku, namun ku lari darimu. Kau beriku kelegaan saat ku merasa sesat melewati hidup ini. Hanya dirimu yang tahu sedalam hatiku. Kau mengenal pribadiku lebih dari siapapun. Tuhan, kau paling mengerti apa yang ku alami. Seluruh hidupku dan jiwaku tenang saat bersamamu. Tenang saat bersamamu. Haleluya. Iya. Terima kasih untuk malam ini. Kita lanjut ke pokok doa ya, Bapak Ibu, adik sekalian. Adik. Oke. Yang pertama yang mau kita doakan yaitu negara, COVID, dan bencana alam. Itu untuk Bapak Bernard ya. Yang kedua, jiwa-jiwa janda-janda, duda, lansia, yatim piatu, yaitu Bapak Charles.
lalu LGBT, lalu anak-anak sekolah dari TK sampai universitas itu Febri ya. Lalu di sini ada aset yang beberapa yang mau dijual untuk Bu Jasmiati ya, boleh? Bu Jasmiati nanti mendoakan Boleh, aset-aset boleh. yang mau dijual itu untuk kemuliaan Tuhan nantinya akan. Oh, yang mau dijual siapa aja saya sudah lupa. Pak Charles ya. Pak Charles, Pak Herman, Pak Ranto, Pak Vicky, Pak Bu Tia. Itu aset-aset. Herman, Ranto. Lalu untuk kuasa kegelapan Ibu Nurul ya. Ranto. Iya, siap. Kegelapan. Lalu nanti Pak Santo grup YouTube Agape, YouTube yang lain, saudara-saudara kita yang lain, Kristober semuanya, pendeta-pendeta untuk pelayanan hamba-hamba Tuhan ya Pak Santo ya. Lalu saya sendiri untuk yang sakit, nanti Bapak Richard sudah masuk gabung belum? Belum. Kalau nanti kalau gabung ya langsung doa Bapak kami, kalaupun enggak gabung nanti bisa langsung saya lanjutkan. Seperti itu. Lalu untuk doa penutup nanti Bapak Bernard, oke? Halo, Bapak Bernard. Oke, kita mulai ya. Oke, siap. Ya. Mari kita sehati berdoa teman-teman. Kita mengucap syukur, terima kasih Bapa pada malam hari ini. Engkau hadir di ruang kami, Tuhan. Biarlah kesaksian yang Bu Nurul sampaikan boleh menjadi berkat buat semua yang mendengarkan, agar jiwa-jiwa mereka yang saat ini mengalami kemerosotan rohani, Tuhan Kau kuatkan iman mereka Tuhan. Apa yang disaksikan oleh Bu Nurul boleh menjadi berkat dan menguatkan sesama saudara seiman kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk negeri Indonesia ini Tuhan. Biarlah negeri Indonesia boleh cepat pulih dari masalah COVID Tuhan. Agar COVID boleh reda dan semua boleh berjalan lancar atas proses vaksinasi ini. Biar boleh berjalan lancar sampai mencapai seluruh rakyat Indonesia mendapatkannya Tuhan, agar Indonesia boleh cepat pulih perekonomiannya Tuhan, sehingga semua sektor boleh kembali normal dan berjalan sesuai dengan rencana Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, juga Engkau berkati Presiden kami, Bapak Jokowi Tuhan, Kau beri kekuatan, Kau beri kesehatan, Kau berikan hikmat yang berasal dari Engkau Tuhan, agar Presiden Jokowi boleh memimpin sampai akhir jabatannya Tuhan. Indonesia akan mengalami pemulihan, pembangunan, kemakmuran, kejayaan akan terjadi di negeri ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan Presiden Jokowi ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk rakyat Indonesia yang mengalami bencana alam, baik itu gempa bumi, longsor, dan banjir. Banyak yang mengalami kehilangan harta benda, bahkan sanak saudara mereka Tuhan. Di saat mereka mengalami kesulitan, kesedihan, Engkau hadir Tuhan. Engkau jamah mereka, Engkau hibur mereka. Engkau buat mereka ada damai sejahtera, bukan satu-satunya harta di dalam kehidupan mereka, tapi Engkau memberikan damai sejahtera yang luar biasa kepada mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan negeri dan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kemuliaan-Mu turun pada negeri ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan Yesus, karena pada malam hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk menaikkan doa ini ya Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan Yesus. Kami tahu kami manusia yang tidak layak dan tidak berdosa ini ya Tuhan Yesus, tapi kami memberanikan diri untuk menghadap ke hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya kami semua yang memampukan kami adalah Roh Kudus ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pakai selalu grup kami ini ya Tuhan Yesus, sehingga bisa menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami semua hanya untuk kemuliaan-Mu saja ya Tuhan Yesus. Berkati, sertai dan lindungi, sertailah selalu ya Tuhan Yesus anak-anak yang di panti asuhan, di jalanan, para pengepul, pengemis, panti jompo, duda-duda yang serba kekurangan. Pakai kami terus ya Tuhan Yesus. Berilah petunjuk-Mu ya Tuhan Yesus, kami harus kemana ya Tuhan Yesus. Biarlah kami bisa memberkati mereka semua ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih, pakai terus grup kami ini ya Tuhan Yesus, sehingga menjadi saluran berkat-Mu. Karena hidup kami hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Dan kami percaya dimanapun kami tinggal, Engkau pasti menyertai dan memberkati kami. Dan kami percaya Engkau tidak akan mempermalukan kami, sebab Engkau membuka mata dan memasang telinga untuk doa yang kami panjatkan pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap generasi-generasi di bangsa kami Tuhan, dari mulai anak-anak sampai ke orang yang dewasa Tuhan, generasi-generasi anak muda, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang membangkitkan Tuhan, generasi-generasi anak panah Tuhan yang berdampak untuk kerajaan-Mu Tuhan atas bangsa kami. Dalam melalui setiap generasi ini Tuhan, Engkau yang tangkap mereka dan pakai mereka untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, menjadi generasi-generasi yang Yeremia yang siap diutus Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa ya Tuhan Yesus pada saat ini, hari ini. Banyak dari setiap generasi anak muda-Mu Tuhan, hari-hari ini Tuhan, yang hidup dalam keduniawian, hidup dalam hawa nafsu, persinahan, dan hal-hal yang mendukakan roh-Mu. Tuhan, kami berdoa Tuhan, yang Engkau lawat mereka Tuhan, ampuni dosa mereka Tuhan, biar Roh Kudus-Mu sendiri yang menjamah setiap hati mereka Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus Tuhan, setiap ikatan apapun yang membelenggu mereka Tuhan, generasi ini Tuhan, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang memenuhi hati mereka Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jiwa-jiwa ini Tuhan Yesus, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang berdaulat dalam hidup kehidupan mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk LGBT dan semacamnya atas bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, biar lawatan-Mu mengalir dalam hati setiap mereka, ampuni dosa dan kesalahan mereka Tuhan, setiap identitas palsu yang dipasang oleh iblis Tuhan, biar Engkau sendiri yang patahkan setiap itu Tuhan, untuk mereka mengerti bahwa kodrat mereka, bahwa Engkau mengasihi mereka Tuhan, dan berikan Tuhan roh pengenalan benar akan roh untuk mengerti Tuhan Yesus apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan untuk setiap mereka. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami terbatas Tuhan, kami nggak mampu, tapi kami percaya bahwa kami punya Allah yang hebat, yang sanggup melakukan segala perkara. Kami memohon Tuhan, meminta kepada-Mu Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang menjamah setiap mereka Tuhan, boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau, dan Tuhan, jiwa-jiwa di bangsa kami banyak yang mengalami Engkau, banyak yang diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa pergumulan kami pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang bertindak Tuhan atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Segala puji dan syukur dan hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau ya Bapa, Allah yang besar, Allah yang heran, Allah yang ajaib, Allah yang kami panggil di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa, malam hari ini kami boleh mendengar kesaksian dari Ibu Nurul Ramadhani ya Bapa, dan kami sangat bersukacita, bersyukur banget atas karya-Mu dalam hidup Bu Nurul dan juga keluarganya. Kiranya Engkau terus pakai Bu Nurul ya untuk terus menjadi saluran berkat yang terus menjadi tangan-Mu
kaki-Mu, dan biarlah melalui Bu Nurul Tuhan Engkau berkarya lebih dahsyat lagi, terutama kepada orang-orang Tuhan yang di dalam kuasa-kuasa kegelapan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau juga terus melindungi keluarga Bu Nurul, dan biarlah keluarga ini menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Kami satu hati Tuhan malam hari ini kami berdoa menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ingin menjual asetnya. Tuhan, Engkau tahu yang menjadi kerinduan Pak Charles, Pak Herman, Pak Ranto, Vicky, Ibu Tia, Tuhan yang ingin menjual asetnya. Kiranya Engkau sendiri ya Bapa yang mengirim pembeli dari aset-aset ini ya Tuhan, dan biarlah dengan harga yang baik, harga yang sesuai dengan harga yang daripada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk secara khususnya untuk Pak Charles yang punya kerinduan Bapak ya, kami memiliki pos pelayanan sendiri, kami punya penginjil sendiri, kami punya gembala sendiri, sehingga Tuhan di dalam pelayanan kami semakin sempurna, dan kami rindu Bapak, Engkau sendiri juga yang mengirimkan jiwa-jiwa untuk dimenangkan. Biarlah melalui pelayanan kami ini ya Tuhan, Engkau terus memberkati Pak Charles dan keluarganya Tuhan, dan Engkau terus memberkati setiap kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika kami mau ikut kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kami. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, biarlah kami menyerahkan seluruh kerinduan Pak Vicky, Pak Herman, apapun yang menjadi pergumulan mereka, mungkin dalam keluarganya, mungkin di dalam usahanya, mungkin di dalam pelayanannya Tuhan, kami terus menyerahkannya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapak. Bapak, terima kasih ya Bapak, Engkau berkati setiap kami, baik itu Pak Bernard, Ibu Nurul, Pak Charles, Ibu Ari, Herpin, dan juga Pak Santo, Pak Richard, dan juga hamba-Mu sendiri, biarlah kami terus bersatu hati ya Tuhan, selalu belajar untuk rendah hati, kami boleh saling menegur, saling menasehatkan, dan kami terus diajar. Tuhan, tegurlah setiap kami ketika kami sudah menyimpang dari jalan-Mu Tuhan, supaya kami terus hidup di dalam kebenaran-Mu, dan senantiasa layak di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kurang sempurna kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Haleluya. Ibu, ya, pesan tuh. Kami sambut Tuhan, segala doa kami ini kembali kami panjangkan hanya di tangan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan kami ada hari ini. Biarlah kami mencari perkara-perkara yang di atas Tuhan, bukan yang perkara yang ada di dunia. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau kehidupan kami, Engkau menembus segala pelanggaran dosa kami. Apapun yang kami, Tuhan tak pernah Engkau selalu mengingat segala pelanggaran kami. Tetapi kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan Engkau datang bagi kami untuk menyelamatkan umat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau nyatakan kuasa-Mu, dinyatakan Allah kebenaran dan juru selamat hanya daripada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini juga Tuhan, saya berdoa Tuhan, untuk channel-channel yang sudah itu menjadi berkat bagi orang lain. Tuber-tuber yang Tuhan, orang lain yang Tuhan menyampaikan kebenaran firman-Mu, yang dimana mereka berada Tuhan Engkau berkati. Biarlah Engkau memberikan mereka Tuhan menjadi hikmat yang daripada Tuhan. Engkau berikanlah mereka pertolongan. Biarlah semua ini menjadi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Lebih-lebih Tuhan, channel kami ini Agape Vision ini Tuhan, kiranya Tuhan Engkau semakin berkati Tuhan, pakai Tuhan yang sudah itu mempersiapkan diri, teman-teman kami yang Tuhan yang sudah terlibat di dalam itu Tuhan mengikut mengambil bagian. Tuhan, kiranya Engkau juga berkati mereka Tuhan. Pakailah ini Tuhan, kalau ini rencanamu, kalau inilah kehendak-Mu ya Bapa, biarlah inilah menjadi kemuliaan-Mu Bapa. Tetapi kami tahu, kami percaya bahwa Tuhan selalu menolong kami ya Tuhan. Kami juga pada malam hari ini, kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang mau pengen melayani, menunjukkan kasih-Nya mulai dari Tuhan negara kami ini,
mulai dari Sabah sampai Merauke, mulai dari seluruh Tuhan, pelosok-pelosok Tuhan, biarlah mereka menyampaikan kebenaran dan ke Tuhan, menyampaikan Injil firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pakai mereka, berkati pelayanan mereka, berkati seluruh Tuhan usaha dan Tuhan keluarga-keluarga mereka pada malam hari ini. Kami sangat mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau sudah memilih kami menjadi Tuhan doa, syafaat bagi orang lain Tuhan, menguatkan orang lain ya Bapa. Tuhan kami bersyukur kepada-Mu pada malam hari ini. Tuhan Engkau berkati kami, Engkau Tuhan lindungin kami, lebih-lebih Tuhan pada malam hari ini. Biarlah semua orang yang Tuhan menonton channel ini pada malam hari ini, kalau mereka banyak Tuhan kesalahan banyak, Tuhan pergumulan, Tuhan tolong mereka, ubahkan mereka Tuhan, biarlah Engkau campur tangan bagi mereka Tuhan. Pada malam hari ini, kalau merindukan banyak penyembuhan malam hari ini, kami nyatakan bahwa orang sakit akan disembuhkan malam hari ini, orang-orang yang buta akan melihat pada malam hari ini, tetapi biarlah kuasa Tuhan terjadi, Engkau sembuhkan mereka Tuhan, dengan kuasa bilur-bilur Tuhan, Engkau Tuhan urapi juga mereka ya Tuhan, pada malam hari ini, orang-orang yang Tuhan yang lemah pada malam hari ini, lebih-lebih orang-orang yang Tuhan kena COVID-19 pada malam hari ini, kalau mereka ada di dalam rumah sakit malam hari ini, lewat doa kami ini, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus bahwa Engkau yang penyembuhan ya Bapa. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah seluruh teman-teman kami, orang-orang yang miskin Tuhan Engkau berkaya mereka, orang-orang yang lemah Engkau perkuatkan mereka ya Tuhan. Pada malam hari ini biarlah Tuhan Engkau selalu campur tangan ya Bapa. Tuhan, kami minta daripada-Mu, berikanlah kami hati yang rendah dan sabar, hati yang penuh kasih ya Tuhan. Ajarkan kami ya Bapa, biarlah kami hanya mengasihi seperti Tuhan mengasihi kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan seluruh Tuhan, channel-channel Tuhan bagian yang mengambil bagian menyampaikan kebenaran firman-Mu. Seluruh Tuhan, walaupun kami tidak, tetapi biarlah Engkau Tuhan, Engkau pelacarakan Tuhan, Engkau berkati mereka ya Tuhan, biarlah itu menjadi Tuhan kemuliaan nama-Mu. Terpuji-puji Tuhan Allah kami, Allah yang luar biasa. Semua doa kami ini hanya kami panjangkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Bapa kami yang di sorga, Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini Tuhan, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sungguh luar biasa Bapa. Kami merasakan kasih sayang-Mu dan kebaikan-Mu yang sangat sempurna dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami bersatu hati berkumpul dengan persekutuan yang luar biasa ini Tuhan. Ini karena Engkau, penyertaan Engkau Tuhan, bukan karena hebatnya kami, bukan karena kuatnya kami, bukan karena gagahnya kami. Pada malam hari ini Tuhan Yesus Kristus, Engkau melihat seluruh saudara-saudara kami yang pada saat ini mereka sakit atau masih diikat oleh kuasa-kuasa kegelapan Tuhan, kuasa iri hati, sombong, putus asa, lemah, malas, tidak bergairah dalam menjalani kehidupan ini Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, di setiap mereka yang menonton ataupun yang mereka mendengar pada malam hari ini, biarlah kuasa darah Tuhan Yesus Kristus bekerja di dalam kehidupan mereka. Biarlah kuasa darah Tuhan Yesus Kristus menjamah kehidupan mereka pada saat ini. Kami percaya Tuhan, tidak ada kuasa yang lebih tinggi selain kuasa-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini Bapa, segala kuasa-kuasa jahat, segala ikatan-ikatan nenek moyang, segala ikatan-ikatan dukun, segala ikatan-ikatan santet, segala ikatan okultisme, segala ikatan leluhur, segala ikatan-ikatan apapun itu namanya pada malam hari ini, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kristus. Biarlah kuasa-Mu bekerja Tuhan di dalam kehidupan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Engkau menjamah mereka. Sakit penyakit yang berasal dari kuasa-kuasa jahat itu Tuhan. Kami percaya pada malam hari ini dipatahkan dan dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Kami percaya itu Tuhan, kami percaya Engkau telah menjamah mereka. Engkau telah menjamah setiap mereka yang terikat oleh kuasa-kuasa jahat itu. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami menyebut nama-Mu, ketika kami memanggil nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa-kuasa jahat itu ditengkingkan sejauh-jauh mungkin, sedalam-dalam mungkin, sampai ke bawah bumi yang paling dalam, dan dia tidak berkuasa atas diri manusia. Biarlah Tuhan, Engkau menjamah setiap kami, saudara-saudara kami dimanapun berada. Karena kami percaya tubuh, roh, dan jiwa kami ini hanya milik-Mu. Kami adalah bait suci-Mu Tuhan. Jadikanlah channel ini rumah doa-Mu Bapa. Sehingga banyak orang terberkati ketika mereka mendengar setiap doa-doa ini Tuhan. Engkau yang bekerja, Engkau yang berkuasa Tuhan. Pada malam hari ini kami percaya itu Bapa. Karena tanda-tanda dan mukjizat-Mu akan Engkau nyatakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya saat ini Engkau bekerja dalam kehidupan saudara-saudara kami yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam indah ini. Engkau telah mengirimkan Ibu Nurul di tengah-tengah kami untuk bersaksi kebaikan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Apa yang sudah Ibu Nurul alami, kami sangat terberkati ya Bapa. Itu sangat menguatkan iman kami. Itu sangat memberkati saudara-saudara kami juga ya Bapa. Tuhan Yesus, kiranya Engkau pakai lebih lagi Bu Nurul, bukan hanya sampai sekarang ini tetapi sampai selama-lamanya, untuk mewartakan kebaikan-Mu, untuk mewartakan apa arti Injil itu. Tuhan Yesus, kami mau serahkan keluarga Ibu Nurul ini dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau mengurapi keluarga ini dengan cara-Mu yang ajaib. Tuhan, kami juga mau berdoa buat Pak Bernard sekeluarga, Pak Charles keluarga, Bapak Santos keluarga, Bapak Richard, Ibu Jasmiati, Mbak Febris keluarga, Ibu Tia sekeluarga, Bapak Apeng, Bapak Jahudi, dan lain-lain yang ada di grup. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau mengetahui Tuhan pergumulan apa yang sedang dialami untuk keluarga ini ya Bapa. Tuhan, tolong Engkau sertai, Engkau turun tangan untuk keluarga saudara kami ini ya Tuhan. Engkau berkati istrinya, suaminya ya Bapa. Engkau berkati anak-anaknya. Jikalau masih sekolah, Engkau berkati belajarnya, kecerdasannya. Jikalau sudah berkeluarga, berkati pula keluarganya, anak cucunya ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui Tuhan, Engkau yang sanggup memberkati. Kami serahkan keluarga ini dalam tangan kasih-Mu, dan juga kami mau berdoa buat keluarga saudara kami yang sedang sakit, untuk Bapak Herman, Bapak Darhono, Ibu Yohana, Pak Tetis keluarga,
suami Ibu Keti, Ananda Keira, Ibu Ramayati, Bapak Depi, Ko Afat, dan juga Bapak istrinya Bapak Richard. Tuhan Yesus, tolong Tuhan, Engkau Maha hadir, Engkau Maha menyembuhkan, Engkau sanggup menyembuhkan sakit penyakit apapun itu yang diderita anak-anak-Mu yang percaya kepadamu ataupun yang belum percaya kepadamu, Tuhan Yesus. Bapa, kiranya Engkau curahkan darah-Mu untuk anak-anak-Mu ini, Tuhan Yesus, supaya kesehatan, kesembuhan itu ada di dalam tubuh anak-anak-Mu ini. Ya Bapa, kami hanya bisa mendoakan, kami hanya bisa saling menguatkan satu dengan yang lain, ya Bapa. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang menguatkan kami untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan juga Engkau selalu memberkati kami anak-anak-Mu, mengurapi lidah bibir kami anak-anak-Mu untuk selalu bersaksi, untuk selalu mau melayani di bidang talenta kami masing-masing, Tuhan Yesus. Ya Bapa, hanya Engkau yang melengkapi kami, hanya Engkau yang menyempurnakan kami. Tuhan Yesus, doa yang jauh dari sempurna ini hanya Engkau yang menyempurnakan. Dan di dalam nama Yesus kami mau berdoa seperti Engkau yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya. Amin. Terima kasih teman-teman. Doa sudah selesai. Mari kita tutup dalam doa dulu ya. Setelah itu nanti ada pengumuman, boleh sampaikan. Setelah itu kita ada share lagu pujian, satu lagu. Ya, oke, mari kita terima berkat dari Tuhan. Terima kasih atas doa pada malam hari ini, Tuhan. Semuanya ini karena rencana-Mu, Engkau bekerja di dalam kehidupan kami, pribadi, lepas pribadi. Ya Tuhan, kami percaya Bapa, doa boleh selesai, tapi Engkau terus urapi kami dan juga penonton kami, Tuhan, agar mendapat sesuatu yang Engkau kehendaki pada setiap kami semua, baik penonton maupun tim kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, mari kita terima berkat, damai sejahtera, dan kasih karunia dari Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya. Amin. Amin. Sebelumnya ada pengumuman nggak atau ada mau disampaikan info-info? Iya. Ini untuk visi misi yang di grup ini, apakah mau disampaikan atau tidak? Monggo. Bu Nurul. Gimana menurut Ibu? Atau kita dengar lagu dulu ya? Ya, boleh. Ini karena ada penonton yang request lagu pujiannya. Oh, boleh. Apa itu requestnya? Boleh putar. Hidup ini adalah kesempatan. Iya, boleh. Hidup penyembahan, maaf. Hidup ini ada penyembahan. Bentar ya.
Sudah belum, Pak? Sudah. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Kami rindu membawa pujian kami kepadamu. Kuduskan kami, layakan kami, biar kami boleh menikmati hadirat-Mu yang kudus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanmu. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami hanya untuk-Mu. Pujian dan syukur ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanmu. Kau ciptakan
Halo. Ya, Halo. Iya. Terima kasih lagu pujiannya. Sangat memberkati sampai saya mengeluarkan air mata. Puji syukur ya. Oke. Kita mau menyampaikan apa sih visi misi yang ada di dalam visi Agape Vision ini ya. Nanti kalau seumpamanya ada pertanyaan atau apa mungkin bisa lewat komen atau mau membantu sesuatu bisa lihat di deskripsi ya. Di sini visi misi Agape Mission yang pertama mengabarkan Injil, yang kedua marturia atau bersaksi, yang ketiga diakonia. Misinya kita wajib menyaksikan kebaikan Tuhan Yesus yang kita alami selama ini, di samping menjadi pelaku firman, menjadi saluran berkat, karena itu perintah Tuhan untuk mengasihi sesama kita, mengabarkan Injil untuk bisa memenangkan jiwa supaya saudara kita bisa selamat. Tuhan Yesus datang ke dunia ini tidak bawa agama atau doktrin, tetapi Dia bawa keselamatan untuk semua manusia di dunia ini, dan Dia datang untuk itu ya. Untuk apa lagi ini Bapak? Dia bawa keselamatan untuk semua manusia, lalu Dia datang untuk manusia yang berdosa. Iya. Haleluya. Kalau kita memang merasa kita ini semua berdosa ya, jadi kita yang merasa sudah diselamatkan, sudah diberkati, ya kita saling memberkati kembali. Nah, ini visinya. Selama ini kita sudah melakukan sesuatu, dan nanti kalaupun ada penonton atau yang terberkati, kalau ingin membantu, di situ ada di deskripsi kami ada nomor rekening yang bisa kami akan salurkan ke orang-orang yang membutuhkan, yaitu banyak orang-orang membutuhkan seperti apa Pak Bernard? ya seperti pemulung, ya, anak-anak yatim, kemudian anak jalanan, ya. Seperti contoh yang sudah ada yang kita lakukan di YouTube kita ya, channel YouTube kita. Silakan teman-teman boleh nonton ya, biar menjadi berkat gitu ya. Terima kasih, itu aja. Iya, begitu ya. Dan kemarin kita juga ada yang kita salurkan untuk korban kebakaran ya Pak ya. Ya puji Tuhan, itu semua untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kita, tapi untuk Tuhan. Ya, lalu kita sudah melakukan hal itu, sudah berbagai tempat, ada di wilayah Jakarta, Tangerang, lalu Lampung, lalu Maluku. Puji Tuhan nanti akan tambah lagi wilayah-wilayah lain.
begitu. Bagi yang terberkati dengan channel kami bisa menyalurkan persembahan kasih ke rekening BRI 212601006174504 atas nama Sofian. Semua dana akan kita pakai untuk diakonia yang rutin kita lakukan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati tangan-tangan yang memberi. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk acara malam hari ini. Kita tutup ya, kita selesai, kita lanjut untuk besok lagi. Untuk saudara kita yang sudah gabung, kami mengucapkan terima kasih dan sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya, Bapak Bernard, Bapak Charles, Bapak Ibu Miss Febri ya, Ibu Nurul, Ibu Jasmiati, tadi ada Bapak Santo dan ada Bapak siapa Rudi ya? Bapak Rudi, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Tuhan Yesus berkati. Salam agape. Tuhan Yesus berkati. Agape Mission. Shalom. Selamat malam.